أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lalu kita telah sampai pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang kelima, masih berkenaan dengan surah Al-Qari'ah yang membahas tentang keadaan nanti pada hari kiamat ya. Dari beberapa pengulangan yang telah kita sebutkan kemarin ya, berkenaan dengan Al-Qari'ah, hari kiamat. Kita telah menjelaskan juga berkenaan dengan asal dari kata al-qari'ah. Al-qara' yaitu ad-darbu bisyiddah. Ya, pukulan yang begitu keras ya. Atau ketukan yang begitu keras dan beberapa hal yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi bulu yang dihambur-hamburkan nanti pada hari kiamat ya. Gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu kuat ya, makanya disebut dengan apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sebagai paku apa? Paku bumi ya, yang menahan dari longsor, menahan dari berbagai hal yang wa takunul jibal. Al-jibal itu jamak dari al-jabal ya, al-jibal yaitu apa? Gunung-gunungan. Kal ka itu dalam bahasa Arab itu artinya seperti ya. Al-ihn, kal-ihni itu as-suf ya, artinya apa? Bulu. Luar biasa ya, keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali ya. Al-manfush itu yang dihamburkan ya. Kalau panjenengan melihat seperti bulu-bulu itu kalau dihamburkan kan apa ya istilahnya, dengan begitu gampangnya, begitu menyebar ya, betul ya, dihambur-hamburkan. Al-ihan tadi apa? Bulu. Bayangkan gunung yang begitu besar ya, begitu kokohnya itu nanti pada hari kiamat ya, hanya sekedar menjadi seperti bulu-bulu gitu ya, yang sangat ringan, yang gampang dihambur-hamburkan oleh kita, gampang ditiup. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wa takunul jibal kasuf ya, seperti bulu, muta'addidil alwan, yang bermacam-macam warna ya, bulu macam-macam warnanya ya. Allazi yunfashu bil yad, yang hanya sekedar panjenengan tiup juga dengan apa? Dihamburkan dengan tangan, maaf ya. Dilempar begitu ya dengan tangan ya. Fayasiru haba'an wa yazul, seperti debu ya, debu yang dilempar gitu ya. Keadaan gunung yang begitu gede ya, misalnya kayak gitu.
Nggak bisa bayangkan begitu mengerikannya sekali hari kiamat itu. Makanya saya bilang kemarin, kalau membaca Al-Qari'ah itu betul-betul panjenengan meresapi dalam sholat ya bisa menjadikan hati kita betul-betul merinding dan ya menangis ya, karena takutnya nanti keadaan. Kalau paham artinya, tahu minimal tafsirannya panjenengan. Makanya saya selalu menganjurkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini belajar ya supaya betul-betul apa? Memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran, terutama yang sering dibaca oleh imam kita. Ya, walaupun panjenengan sebagai makmum kan hanya mendengarkan kalau sebagai makmum, tapi kalau betul-betul meresapi apa yang dibaca imam, ya berbeda sholatnya dengan yang hanya menyimak, ya bakal ngantuk-ngantuk pikirannya entah kemana-mana gitu ya. Ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush ya, artinya gampang dihambur-hamburkan. Dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, wa takunul jibalu mithla sufil manduf ya, maksud. Seperti tadi ya, seperti apa? Bulu yang dihampurkan gitu, gampang ya, seperti debu gitu ya. Fi khiffati sayriha wa harakatiha. Ya, debu itu, bulu itu kan sangat ringan ya, sehingga gampang dia apa? Apalagi kalau ada angin ya kan. Ketika ada angin dengan gerakannya itu ya menyebar kemana-mana ya. Bayangkan coba gunung yang seperti itu nanti ketika terjadi hari kiamat ya, Ibu, betul-betul sangat menakutkan ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan oleh tangan kita ya. Dalam tafsir Al-Jalalain yang sering ngaji ya pesantren itu disebutkan, yaitu kasufil mandufi khiffati sayriha, ini sama dengan Al-Mukhtasar ya, hatta tastawiya ma'al ard ya. Jadi bulu yang dihamburkan tadi dengan ringannya ya dalam perjalanannya itu, sehingga betul-betul sama dengan bumi ya. Jadi sudah tidak ada bedanya dengan apa? Dengan bumi kan. Kalau panjenengan hamburkan ya gunung yang sudah seperti bulu tadi ya, nggak ada bedanya dengan apa? Dengan bumi yang kita injak ya. Gunung yang sekarang memang kokoh karena tinggi ya, ada yang kayak gunung apa yang tertinggi di dunia itu ya, Everest ya. Itu yang begitu tinggi. Kalau di Jawa gunung apa? Semeru ya, tingginya kayak gitu ya. Berarti nanti pada hari kiamat sama dengan tastawi ma'al ard ya, sama dengan apa? Bumi ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebut wa ammal jibalus sammus shallab ya, sampai diartikan begini ya, gunung yang kokoh ya, yang jenengan nggak mungkin sekarang bisa merobohkan apa? Merobohkan gunung ya. Siapa yang mampu coba sekarang dengan peralatan yang begitu canggih pun ya sekarang ya. Makanya kenapa jalan tol itu kan dulu kan rencananya lewat Jember Banyuwangi ya, nggak lewat utara ya. Itu dialihkan karena kalau lewat Jember itu ya melewati gunung-gunung. Siapa yang mengeruk gunung yang itu, gunung-gunung yang biasa padahal ya, bukan gunung seperti Semeru, bukan gunung-gunung yang besar-besar gitu. Itu udah nggak mampu ya. Ya, apalagi nanti kira wa ammal jibalus sammus shallab ya, ya gunung yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang begitu keras itu ya, kal ihnil manfush, yaitu kasufil manfush, yaitu seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya, panjenengan dilempar ke sana kemari ya, berterbangan gitu ya. Allazi baqiya dhaifan jiddan, jadi menjadi sangat apa? Yang awalnya kokoh begitu yang menjadi sangat-sangat apa? Sangat lemah ya. Jadi udah nggak punya kekuatan, jadi ya, gampang tatiru fi bihi adna rih, yang
angin yang paling kecil pun ketika melihat bulu tadi itu kan gampang berterbangan. Itu luar biasa ya dalam tafsir As-Sa'di ini ya. Wa taral jibala dalam surat yang lain ya, tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab ya. Summa ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Jadi gunung yang begitu kokoh, begitu keras tadi laksana seperti debu yang berterbangan kemana-mana. Fatatmahillu wa la yabqa minha syai' yushahad. Jadi nanti pada hari kiamat tidak ada bekas pun yang tersisa ya. Gunung-gunung tadi yang begitu kokoh tadi ya, menjadi hilang sama sekali ya. Yazul fatatmahil Naidin tunsabul mawazin. Nah, pada saat itulah nanti mizan timbangan nanti akan ditegakkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimun nas qismain. Jadi manusia nanti setelah kiamat itu akan terbagi menjadi dua, imma su'ada wa ashqiya. Ya. Ada sebagian yang beruntung, ya, sebagian sengsara. Ada beberapa tafsir Al-Bawi sama ya, tafsir Al-Wasit ya. Di dalam tafsir Al-Wasit ya, ini menarik ya. Wal muta'ammil, orang yang betul-betul merenungkan fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat tadi yang telah kita bacakan juga sampai ayat yang kelima ini Bapak Ibu, yaraha qad ishtamalat ala aqwal asalib. Allah bagaimana menggunakan kalimat-kalimat dengan metode yang luar biasa ya, katanya beliau dalam tafsir Al-Wasit yang al-u'ablagha, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyampaikannya dengan dengan balik itu dengan sastra yang begitu indah ya dalam ini ya. Tentang apa ya, tetapi indah itu maksudnya fit tahdzir min ahwali yaumil qiyamah, tentang keadaan hari kiamat yang betul-betul itu menakutkan Bapak Ibu. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah ya. Jadi dari ayat pertama sampai keempat ya, sampai ini ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibal. Ini kan ini ya akhir dari kata itu kalau dalam istilah puisi itu kan, kalau i semua gitu ya, kalau a gitu ya. Ya, tetapi sekali lagi itu menjelaskan tentang hati-hati, artinya peringatan ya, tentang apa? Keadaan yang betul-betul menakutkan nanti pada hari kiamat. Wa fil haddi ala isti'dad, dan anjuran ya untuk selalu menyiapkan bil iman wal amalis salih, dengan keimanan dan amal saleh ya. Kata beliau, li annaha qad ibtada'at bi lafzil qari'ah, al qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini mengisyaratkan tentang keagungan yang betul-betul menakutkan nanti pada hari kiamat. Kemudian menggunakan istifham mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu kan juga pertanyaan ya, tahukah kamu? Ini juga semua pasti tahu kan hari kiamat itu, tetapi kenapa menggunakan istilah itu ya? Itu kemarin sudah kita menjelaskan berkenaan dengan azimul begitu agungnya, begitu kerasnya nanti hari kiamat yang betul-betul menakutkan ini ya. Ini berkenaan dengan apa yang telah kita sampaikan kemarin ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga sama ya, cuma menambahkan ya, yakni qad sarat, jadi gunung-gunung itu akan menjadi ka'anna hasuf, seperti bulu.
Jangan pernah mendengar istilah sufi ya. Sufi ya. Pernah mendengar ya sufi? Ya kata sufi itu juga sama, itu berarti dari bulu. Sufi ya. Kenapa dari bulu? Jadi orang-orang sufi itu orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud ya, yang hidupnya apa istilahnya ya, ya dengan apa ya, dengan kesederhanaan, meninggalkan urusan duniawi untuk ukhrawi, itu memakai baju-baju yang dari bulu-bulu yang kasar ya, makanya disebut dengan sufi. Dari kata suf ya, bulu tadi saya teringat ya. Allazi qad syara'a fi dzihab wa tamazzuk. Jadi kata Ibnu Katsir dijelaskan gunung-gunung tadi yang sudah berubah menjadi apa? Bulu yang berterbangan yang gampang dihamburkan itu ya mulai apa? Ya mulai berterbangan pergi kemana-mana gitu ya. Wa tamazzuk dan ya terpisah-pisah ya kan, bulu ke arah sana, ke arah selatan, ke arah utara, ke barat dan lain-lainnya. Betul menakutkan apa yang akan terjadi nanti. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga sama ya. Jadi kita mempelajari berapa tafsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tafsir ya. 8 tafsir yang kita pelajari ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh ya. Adapun yang timbangannya berat, apa maksudnya ya, dalam beberapa tafsir yang saya sebutkan tadi hampir sama saya juga belum menjelaskan secara kesimpulannya saja ya. Fa amma man rajuhat mawazinu hasanati. Jadi apabila timbangan kebaikannya itu apa istilahnya kalau dalam timbangan itu lebih unggul ya, lebih atas kan timbangan kan, timbangan yang model lama kan begitu ya. Kalau model baru kan ada dua, nggak bisa kalau timbangan model sekarang. Nah ini yang menarik nanti dalam beberapa tafsir, apakah timbangan itu ada dua seperti timbangan zaman dulu itu ya, ataukah cukup dengan satu timbangan itu? Nanti ada beberapa ya. Berarti ada, kalau dianalogikan disamakan dengan timbangan ya hampir sama ya. Ada timbangan yang zaman dahulu ya, ada yang kanan, ada yang kiri ya. Ya biasanya yang kanan itu yang dijadikan apa? Patokan ya, ininya standar ya. Jadi kalau timbangan kebaikannya itu mengalahkan yang timbangan keburukan dari amal-amal, fahuwa fi hayatin mardiyatin fil jannah, maka dia akan memiliki kehidupan yang diridhoi di dalam surga Allah ya. Itu dalam tafsir Al-Muyassar ya. Ini jawaban dalam Al-Mukhtasar fit tafsir juga sama. Wa amma man rajuhat a'maluhu sholihatu ala a'malis sayyi'ah ya. Adapun amal-amal solehnya itu mengalahkan ya, timbangannya itu lebih berat ya dibandingkan amal-amal apa yang buruk ya. Itu dalam tafsir Jalalain sama, kemudian dalam tafsir As-Sa'di juga sama ya. Dalam tafsir Al-Wasit ya, itu menjelaskan summa bayyanallah, ini Allah kemudian menjelaskan ahwalas su'ada wal ashqiya. Jadi di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sengsara ya. Fi hadzal yaum, yaitu pada hari kiamat. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah ya. Fa amma man saqulat mawazinu hasanatihi wa rajuhat a'malu shalih ala ghairiha ya. Jadi di dalam ayat yang ke-6 ini berkenaan dengan orang yang beruntung ya. Dalam tafsir Al-Wasit yang kita lewati juga, dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama. Dalam tafsir Al-Qurtubi yang ada perbedaan ya. Wa qad taqaddama al-qawlu fil mizan ya. Jadi kata beliau sudah menjelaskan dalam surah Al-A'raf tentang al-mizan.
Al-mawazin ini kan jamak dari mizan ya. Fa amma man saqulat mawazi. Jadi mawazin itu artinya apa? Timbangannya, jamak dari mizan ya. Fa amma apa? Man saqulat. Saqulat itu artinya berat ya. Berat. Mawazinu. Mawazin itu apa tadi? Artinya timbangan ya. Amma man saqulat mawazinu ya, timbangannya itu berat ya. Dari kata apa? Al-mizan. Itu jamak ya. Jadi mufradnya yang satunya itu adalah al-mizan atau timbangan ya. Di barang siapa yang berat, yang mengalahkan ya, ya timbangan kebaikannya mengalahkan apa? Timbangan amal-amal keburukannya ya. Maksud dari al-mizan sudah dijelaskan ya.